Nurlaila Istiqomah, KH Mas Mansur, sang tokoh perjuangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun dan tidak ada kurang satupun. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, salah satu tokoh yang saya banggakan yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Saat kecil ia belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar di pesantren Sidoresmo dengan Kiai Muhammad Toha sebagai gurunya. Pada tahun 1906, ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Sepulangnya mondok, pada 1908, ia diserahkan oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah, dan setelah itu beliau pindah ke Mesir, yaitu belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Sepulang dari Mesir ke Indonesia, Mas Mansur pun langsung ambil bagian ke dalam pergerakan nasional. Ia bergabung dengan organisasi rakyat terbesar di Indonesia pada dekade kedua abad ke-20, Sarekat Islam atau SI, pimpinan Haji Umar Said atau HOS Cokroaminoto. Kiprah Mas Mansur di Sarekat Islam maupun Muhammadiyah cukup menjanjikan. Di SI, ia dipercaya sebagai penasihat pengurus besar sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya yaitu Haji Agus Salim, Abdul Muiz, juga Ahmad Dahlan. Sepak terjang Mas Mansur dalam memimpin Muhammadiyah yaitu namanya jadi melambung. Alhasil, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dan turut serta merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah sukses sebagai anggota BPUPKI dan akhirnya proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Dan setelah itu, Mas Mansur memilih pulang ke Surabaya. Kepulangannya ini tak lain adalah untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan di tanah kelahirannya itu. Hadirin yang berbahagia, Kiai Mas Mansur adalah sosok yang pantang menyerah dan tidak kenal lelah untuk belajar. Padahal di zaman dahulu untuk belajar itu sangat susah. Dan beliau juga seorang yang pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, apalagi di daerahnya yaitu Surabaya. Dari kisah ini, saya ingin mengajak diri saya dan juga kepada hadirin untuk meneladani kehidupan Kiai Haji Mas Mansur ini. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua termasuk orang yang digolongkan ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur dan pantang menyerah, apalagi tentang thalabul ilmi atau mencari ilmu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai. Terima kasih.